Air berteriak, tanda tak dalam. Air tenang, menghanyutkan. Izinkan saya mengucapkan salam kepada para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah, washkurullah, binikmatillah daiman ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Al-ayah. Shadaqallahul alim. Yang terhormat para alim ulama yang saya hormati, Bapak Warto dan Ibu Warti beserta keluarga, yang saya hormati pasangan pengantin Mas Parto dan Mbak Parti yang berbahagia, dan tak lupa para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya yang berupa nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis ini, dapat bermuajah bil wujud dalam rangka walimatul urus Mas Warto dan Mbak Warti. Semoga saja majelis ini termasuk majelis yang berkah barokah, amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau merupakan salah satu Nabi yang dapat memberikan syafaat kepada semua umatnya. Semoga kita tergolong umat yang mendapatkan syafaatnya fit dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Shallu ala nabi Muhammad. Raqat aina ya syauqan wali taibata tarfat asyqan fa ataitu ila habibi pada ya qalbu waris rabbikum sholli ala Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, judul ceramah pada kesempatan ini adalah tentang membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, di mana keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu adalah cita-cita bagi semua yang pasangan yang berkeluarga atau suami istri. Dapat kita sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah, yang mempunyai arti dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menjadikan buat kalian laki-laki istri min anfusikum, dari jenis kalian sendiri, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan bahwasanya manusia menikah dengan manusia.
Hadirin, apakah ada yang mau menikah dengan hewan? Apakah ada yang mau menikah dengan patung? Pasti tidak ada. Karena apa? Kodrat manusia adalah sudah menikah dengan manusia, bukan dengan hewan. Hewan sudah memiliki jatah sendiri-sendiri. Hewan pasti juga tidak mau dengan manusia, karena hewan juga suka dengan hewan sendiri. Untuk apa manusia menikah? Litas kunu ilaiha, agar menjadi keluarga yang sakinah, tenang dan tentram. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, di mana Allah jadikan orang yang sakinah tadi perasaan kasih dan sayang. Dan inilah tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Maksudnya adalah orang yang mempergunakan otaknya untuk berpikir cemerlang dan menggunakan akal sehatnya. Dimana dan pada akhirnya orang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah diberikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Semoga saja Mas Parto dan Mbak Parti menjadi keluarga yang sakinah, mawadah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Apa arti sakinah sendiri? Arti sakinah sendiri adalah ketentraman. Dimana apa maksudnya ketentraman itu? Ketentraman yang didapatkan setelah seseorang menikah. Yang awalnya sebelum menikah mempunyai perasaan gelisah, gundah, kacau balau karena hidup sendiri. Contohnya Mas Parto. Mas Parto dulunya sebelum menikah dari ini sah dengan Mbak Parti, perasaannya gundah, risau, gelisah karena apa? Tidur sendiri, makan sendiri, mandi sendiri, masak sendiri, kesepian. Dan setelah memiliki niat untuk meminang dan sekarang sudah menjadi istrinya, duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersandau gurau, bagaikan naja dan permaisuri. Duhai senangnya pengantin baru. Untuk membahas Parto dan Mbak Parti, yang mana Mas Parto setelah menikah nanti, detik ini nanti malam tidur sudah tidak sendiri. Karena apa? Sebelum tidur sudah bisa memandang wajah bidadari. Setelah tidur dapat memandang wajah bidadari lagi. Makan, melihat senyum manis bidadari, yaitu Mbak Parti seorang. Selanjutnya yaitu mawadah. Mawadah sendiri memiliki arti cinta tulus, kelapangan dada, kesucian hati, dimana dalam kehidupan pasangan suami istri yang harus ada adalah prasangka baik, bukan prasangka buruk. Di dalam pikiran Mas Parto hanya ada prasangka baik untuk Mbak Parti, sebaliknya seperti itu. Agar apa? Agar terciptanya keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Cinta membara. Untuk jamaah para hadirin, apakah ada yang merasakan cinta membara? Sudah pernah ada? Seberapa besar cinta membara yang sudah kalian rasakan? Cinta membara sendiri kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa asiruhunna bil ma'ruf, al-ayah, yang artinya suami, terutama Mas Parto, diperintahkan untuk mempergauli Mbak Parti, mempergauli istrinya dengan baik. Dengan cara apa? Dengan
rayu dia, rayu Mbak Parti, ajak bicara dengan baik, kecup Mbak Parti, puji Mbak Parti. Untuk para hadirin, coba saya tanya, untuk yang para suami yang sudah menjadi suami, seberapa seringkah kalian memuji para istri? Seberapa? Alhamdulillah, sering ya. Alhamdulillah. Kenapa kok perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk suami yang bengkok? Maksudnya gimana? Kalimat itu termasuk kalimat majas atau kiasan, dimana kalimat itu menggambarkan bahwasannya, menggambarkan hati seorang istri yang bengkok, yang mana tugas seorang suami adalah meluruskannya tidak serta-merta langsung bisa meluruskan, karena akan berdampak yang tidak baik apabila diluruskan dengan langsung diluruskan tanpa perlahan-lahan, yang mana apabila diluruskan secara langsung maka yang akan terjadi adalah patah, setelah patah adalah hancur. Maka tugas suami adalah membengkokkan secara perlahan-lahan dengan apa? Dengan rayuan, dengan belayan, dengan kecup, dirayu Mbak Partinya. Adik, dengan kata-kata Dek, kamu cantik sekali. Dengan kecupan, mau tidur ngecup istrinya, bangun tidur ngecup istrinya, mau makan ngecup istrinya, boleh aja, nggak apa-apa, sering juga nggak apa-apa. Karena apa? Karena sudah halal, sudah menjadi istrinya, jadi nggak apa-apa mau kecup setiap hari juga tidak apa. Puji dia, puji Mbak Parti, Mas Parto. Karena apa? Ketika Mbak Parti masak, karena biasanya istri yang baru menikah itu belum bisa masak. Seumpamanya Mbak Parti belum bisa masak, semangat karena pengantin baru, karena ingin membahagiakan suaminya, malah masak keasinan. Mas Parto sebagai suami juga harus memujinya, meskipun asin, bilang kepada istrinya, duh Dek, enak sekali masakanmu, tapi agak kasinan. Gak apa-apa asin, karena asinnya sekarang sudah hilang, karena aku sudah menatap wajah manismu yang bisa menghilangkan rasa asin dalam masakan ini. Maka yang terjadi adalah suasana yang tenang, tentram, cinta, damai yang ada. Sebaliknya, apabila Mas Parto tahu masakan istrinya Mbak Parti itu asin, kemudian nggak enak, langsung dibuang, maka yang akan terjadi adalah istrinya marah dan tidak akan memasakkan Mas Parto lagi. Betul atau betul? Betul, pasti itu karena istrinya sakit hati. Pasti dalam hati seorang istri atau Mbak Parti tadi, besok nggak akan aku masakin lagi, pasti seperti itu. Dan berikan uang yang banyak kepada istri. Apabila Mas Parto mempunyai rezeki yang banyak, kasih uangnya, punya uang 2 juta, kasih kepada Mbak Parti biar Mbak Parti senang. Nih, kita kasih uang buat jalan-jalan, buat refreshing, buat shopping. Biar apa? Biar istrinya senang. Beda lagi kalau Mbak Parti, Mas Parto punya uang tapi tidak pernah dikasih untuk belanja, untuk apapun, maka yang terjadi adalah stres. Betul atau betul? Betul. Karena kuncinya istri itu juga uang. Kalau uangnya kurang, maka dalam rumah tangga yang ada adalah cemberut, bukan senyuman yang manis, tapi cemberut yang pahit. Kemudian warohmah. Apa yang dimaksud dengan warohmah? Warohmah adalah perasaan yang timbul ketika melihat kekurangan pasangan. Maksudnya apa? Dimana kita harus menyadari bahwasannya manusia itu adalah tempatnya salah dan kekurangan. Istri tidak sempurna, pasti punya salah.
suami juga tidak sempurna, pasti punya salah, karena hakikat manusia adalah tempatnya salah dan kekurangan. Dimana dalam Al-Quran sudah dijelaskan, yang berbunyi hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, al-ayah, yang memiliki arti bahwasanya istri merupakan pakaian suami, suami merupakan pakaian istri. Kenapa kok pakaian diibaratkan pakaian? Karena apa? Pakaian itu mempunyai banyak sekali fungsi. Di antaranya adalah sebagai pembeda. Yang pertama, pembeda antara si kaya dan si miskin. Pembeda antara kelompok merah, kelompok hitam, kelompok hijau, kelompok kuning. Kelompok membedakan tentang jabatan. Pakaian polisi membedakan pangkat polisi. Pakaian compang-camping membedakan pangkat sebagai pengemis. Dan pakaian itu mempunyai fungsi menutupi pemakainya. Di mana pakaian sendiri apabila pemakainya mempunyai kudas, panu, kurap, maka akan tertutupi ketika pakaian itu dipakai. Maksudnya apa? Dikaitkan dalam rumah tangga, suami harus dapat menutupi kekurangan istrinya, istri pun juga dapat menutupi kekurangan suaminya, tidak malah diumbar-umbarkan, diperlihatkan. Itu sangat salah fatal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat kebahagiaan yang sesungguhnya dalam kehidupan keluarga adalah bukan ketika saat akad nikah berlangsung, bukan saat resepsi, bukan saat bulan madu, tapi hakikat kebahagiaan yang sesungguhnya adalah saat dapat mengarungi bahtera samudra kehidupan dan dapat sampai ke pantai tujuan, di mana pantai tujuan itu adalah mendapatkan anak dan cucu serta keturunan yang sukses dan terhormat dunia akhirat. Marilah kita doakan untuk Mas Parto dan Mbak Parti, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan mendapatkan keturunan yang sukses dan terhormat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian ceramah dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.